Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Pas banget. Alhamdulillah ya. Dari mana aja Bang? Dari tadi di sini. Pantas kelihatan Bang Jody udah pesen kopi belum? Ini dia makanya. Apa? Pesen dulu. Gue baru tahu di sini ini tempatnya. Iya. Saya cuma ngeliat di Instagramnya doang Ya. Cuma ngeliat Kinos punya kafe kopi ya kan ya. Baru sekarang nyampe nih. Makanya ini harus nih Dan ngerasain ini spesial. kopinya. Spesial. Ngopi, bukan cuma ngopi gini, tapi ngobrol perihal iman. Masya Jadi Allah. ngopi plus-plus. Plus. Dapat kopinya, dapat imannya, tenang hatinya. Nggak usah dulu ya. Nggak, gue tahu. Oh iya, mau udah pesen tahu ya. apa? Udah tahu. Tambah Kopi lagi, susu pasti. tambah Manis lagi. banget. Kalau makin kuat imannya, gratis. Serius kan? Iya di sini emang gratis. Ya Allah. Kopi susu pokoknya manis banget kalau Bang Jody. Gitu. Apa Jadi, kabar? Oji kan? Iya Oji. Iya, thank you Oji. Siap. Iya. Apa kabar Bang Jod? Alhamdulillah. Saya lihat Bang ini semakin cerah. Iya betul setuju. Bang Jody di sini tengah dong. Oh, Saya nggak tenang enak. Bil, ngobrol dong. Jody Sumantri, atau yang lebih dikenal dengan Jody Super Bejo, adalah seorang presenter sekaligus komedian Indonesia yang namanya sempat populer di era 90-an. Bersama rekannya Teuku Edwin, Jody berhasil mendulang kesuksesan di dunia hiburan tanah air dengan memproduksi berbagai macam acara radio dan televisi. Tapi itu dulu, kini Jody telah mantap untuk berhijrah dan meninggalkan status sebagai seorang public figure. Bersamaan dengan itu, penampilannya yang dulu selalu nyentrik dan identik dengan tato pun menghilang. Kini Jody tampil religius dengan baju gamis dan jenggot tipis. Kendati demikian, rupanya perjalanan hijrah pria berusia 52 tahun ini tidaklah mudah. Beragam cobaan harus ia hadapi. Penasaran? Mari kita tanyakan langsung ke Jody Sumantri. Oke, ini kan bilang hijrah tadi. Hijrah ini kan kasarnya pindah ya. Ya. Berganti ke yang lebih Bahasa baik. ini hijrah ini kan bahasa setelah ada medsos. Iya. Ya kan? Iya. Dulu namanya taubat. Bahasa agamanya taubat ya. Nah, bertobat itu memang kadangkala ada hal yang membuat dia tiba-tiba balik keadaan. Yang tadinya nakal tiba-tiba menjadi soleh. Ya, itu biasanya ada pemicu. Dan pemicunya abang kita ini diberi musibah, tapi alhamdulillah musibah itu membuat introspeksi diri. Iya. Kalimatnya, wah saya sudah dikasih peringatan 2 kali nih. Maka mulai mendekatkan diri kepada Allah. Jadi inilah yang disebut musibah, nikmat di balik musibah. Iman di balik musibah. Sebab ada orang kepala batu, keras hati namanya bahasa agama qaswatul qalbi, keras hati. Fir'aun itu kurang apa teguran Allah? Beberapa kali ditegur. Dikasih dulu serangan katak. Iya. Virus ya Pak Ustadz ya? Nggak mempan lagi, dikasih lagi serangan apa itu? Darah Lagi, nggak mempan. Akhirnya bahasa Quran melampaui batas. Terakhir ditenggelamkan. Ya, alhamdulillah baru 2 kali sudah. Alhamdulillah tiba-tiba introspeksi diri. Waduh, umur saya sudah sekian, mendekati kematian. Waduh, kalau sudah mati, sudah nggak ada lagi kesempatan. Ya, sering kita sampaikan. Kalau merantau ke Jakarta ternyata tidak nyaman, masih ada pilihan kan? Saya balik kampung. Saya jadi pegawai tentara polisi, ternyata dapat tugas yang tidak nyaman di sana. Tidak ada sinyal, air susah. Saya masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini. Ya kan? Saya ikut pilkada. Ya, kepala daerah. Ternyata yang saya dukung kalah. Hidup saya susah, ya masih ada pilihan apa? Tunggu 5 tahun aja dia selesai. Tapi demi Allah begitu masuk kubur, senang tidak senang, tidak ada persiapanmu, tinggal kau di situ. Tidak boleh kinos keluar. Tidak enak di kubur, keluar deh. Lari satu kampung, ada kinos. Iya, serem ya dong kan? Ustadz ya. Makanya biasanya orang mengambil titik balik menjadi lebih baik lagi, yang kita istilahkan taubat, setelah Allah berikan teguran. Ya selalu ada hikmah di balik kejadian. Alhamdulillah. Hijrah itu kan pindah. Apa aja yang ditinggalin? Artinya kan kalau pindah itu ada yang tinggalin. Contoh, cara berpakaian tinggalin. Satu, yang kedua yang lebih agak berat sih sebenarnya. Gaya hidup. Teman-teman. Kenapa? Iya, mau nggak mau harus kita kurangin bertemu, volume nongkrong, volume. Lingkungan. Iya, lingkungan. Jadi tapi kan tidak berarti putus silaturahmi. Jangan sampai putus. Saya tetap jalin ukhuwah saya sama mereka. Ya, paling tidak
kita bisa masukin pesan-pesan agama. Ya, setengah, walaupun ya. awal-awalnya saya ya sempat juga lah ya saat dibully segala Ya, macam. dibilangin soalim. Ya biasa lah itu. Iya. Itu yang disebut binal jinnati wan nas. Jin dalam setan dalam bentuk jin dan dalam bentuk manusia. Iya. Yaitu bersekutu dia jin dengan manusia untuk menggagalkan hijrah Dan kita. yang lebih berat lagi kawan karib saya sendiri yang ngomong begitu. Soalim lo. Bukan Ustaz. Ya. Jangan kuliahin gue lo. Gue tahu Ustaz lu YouTube gitu. Iya. Bukan Bang Edwin kan? Itu dia. Maaf. Mohon maaf saya nggak sengaja. Saya cuma sembarangan lah Pak. Bercanda Bang Edwin gitu. Ya tapi nggak apa-apa, itu kan pilihan Tapi nggak apa-apa, orang. iya nggak apa-apa. Dan itu cukup berat ketika dia melontarkan hal tersebut, ya kan? Ya. Sebagai sobat yang puluhan tahun saya pikir gitu. Tapi ya memang kan hidup ini pilihan. Dan Masya Allah, 2018 justru Allah mempertemukan kita di Tanah Suci. Kita umroh bareng, segala macam. Nah mulai dia mulai berubah, segala macam. Ya. Nah itu saat, jadi saya pikir kenapa saya dapat 3 kali kesempatan Allah nggak jadi nih ya kan ya, tapi setiap saat justru itu yang membuat saya ini kayaknya nggak lama lagi nih, setiap saat mau lagi sholat, mau lagi naik bawa mobil lagi segala macam. Dulu saya kalau ini macet takut gue bro. Kenapa? Fobia, itu rumah sakit jauh, kalau ada apa-apa serangan gimana. Nah itulah setiap saat saya berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pakai ring berapa sekarang? 3 ring 2 balon. Tapi ngopi tetap boleh dong? Alhamdulillah. Nggak ada pantangan ya? Alhamdulillah. Apalagi kalau ngopinya ngobrol, perihal. Iman. Bang Jod. Gambar di kopi boleh nih ya. Wah. Makasih loh Bang Jod Iya, sharingnya, siap. Iya. ilmunya, Salah, informasinya. salah. Mudah-mudahan bukan saya aja yang belajar. Iya. Banyak yang belajar. Pak Ustadz, pelajaran apa yang bisa kita Ya, ambil hari ini Pak? alhamdulillah dalam kehidupan sehari-hari banyak Allah berikan pelajaran buat kita. Tapi ingat, pelajaran itu hanya dipetik oleh mereka yang berakal dan beriman. Ketahuilah kejadian-kejadian itu apabila tidak diambil hikmahnya, maka kejadian itu hanya lewat begitu saja. Bagi kita orang yang beriman dan berakal, kejadiannya akan menjadi pelajaran. Pelajaran yang sangat berharga dari saudara kita Mas Idam tadi. Pernah melihat selama 21 tahun, lalu Allah mencabut. Tapi dengan dicabutnya penglihatan itu, Allah beri hadiah yang lain. Alhamdulillah. Mas Dodi juga hadir di tengah-tengah kita. Selama jadi seleb, justru hidupnya penuh hura-hura. Allah tegur dengan menghadirkan penyakit 2 kali. Dan mengambil hikmah bahwa penyakit ini harus mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, setiap kejadian pasti ada hikmah di baliknya. Dan hikmah itu hanya dimiliki bagi mereka yang beriman dan berakal. Itulah sebabnya tayangan ini hadir selain untuk memberikan kopi yang hangat, juga memberikan ngobrol perihal iman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh.